Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Mukti selaku dosen pengampu mata kuliah Iktologi. Pada pagi ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi Ordo Siluriformes. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Salsa Gita Ibda Fatika dengan NIU 539-336. Saya Albani Wijaya Nur Wahid dengan NIU 545-299. Saya Vira Nur Afiana dengan NIU 542345. Saya Dela Saya Yolanda dengan NIU 542953. saya Muhammad Rana Hartono dengan NIU 541950. Saya Muhammad Arif Ramadan dengan NIU 535-471. Saya Isar Ahmad Aulia dengan NIU 539-599. Saya Dwi Ramadhani dengan NIU 541581. Saya Anggreni Septiana Putri Pamungkas dengan NIU 533-788. Yang pertama itu ada Siluriformes. Ordo Siluriformes adalah kelompok ikan berkumis yang mencakup berbagai familia dengan karakter morfologi yang spesifik. Hampir semua ikan dalam ordo ini memiliki sungut di sekelilingnya mulutnya yang berfungsi sebagai organ sensor. Siluriformes terdiri dari sekitar 106 jenis ikan yang dikelompokkan ke dalam 35 genus dan 12 familia. Contoh ikan yang termasuk dari ordo ini yaitu semua spesies ikan lele, menjadikannya semua ikan lele bagian dari kelompok ini. Baik, yang selanjutnya adalah klasifikasi. Yang pertama, kingdomnya adalah Animalia. Yang kedua dari filum Chordata. Filum Chordata ini memiliki 4 ciri utama yang muncul pada tahap tertentu selama perkembangannya. Yang pertama ada notochord, yang kedua ada tali saraf berongga di bagian punggung, yang ketiga ada celah faring, dan yang keempat ada ekor pasca anal. Lalu yang ketiga ada subfilum. Subfilumnya yaitu vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Yang keempat, kelas. Kelasnya adalah Actinopterygii. Kelas Actinopterygii ini merupakan kelas terbesar yang dikenal sebagai ikan bersirip pari. Lalu yang kelima ada Ordo Siluriformes. Ordo Siluriformes ini mencakup semua kelompok ikan yang disebut sebagai ikan berkumis, meskipun tidak semua anggotanya punya kumis atau biasa juga disebut lele atau patin. Namun, nama Siluriformes ini muncul karena adanya organ pengindera tambahan di sekitar moncongnya yang tampak seperti kumis kucing. Organ itu bukanlah kumis, melainkan dalam iktologi biasa disebut sebagai barbel atau sungut yang berfungsi sebagai organ peraba atau saraf alat sensor karena mata pada ikan ini biasanya kurang mendukung penginderaannya atau tidak sempurna. Lalu di sini ada subordo. Jadi subordo yang kami jelaskan itu sebenarnya subordonya ada banyak, namun kami menjelaskan beberapa, yaitu ada subordo Siluridoidei, subordo Clarotheoidae, dan yang ketiga ada subordo Doradoidei. Untuk subordo yang pertama ada Siluroidae dengan famili Ictaluridae, genus Ictalurus, spesiesnya Ictalurus punctatus. Untuk distribusinya ini tuh sebagian besar di Amerika dikarenakan spesies ini dapat beradaptasi dengan berbagai habitat seperti sungai dan danau, sehingga kemampuan untuk tumbuh dan berkembang juga cepat. Distribusinya Amerika Utara, Danau Lawrence Creek, Teluk Hudson, drainase Sungai Merah, dan lembah Sungai Missouri, Mississippi dari selatan Quebec hingga selatan Manitoba dan Montana selatan hingga teluk. Berasal dari lereng Atlantik dan teluk dari Sungai Susquehanna hingga Sungai Neus, dan dari Sungai Savannah hingga Danau Okeechobee, Florida, dan barat hingga Meksiko Utara dan New Mexico bagian timur. Selanjutnya ada genus Ictalurus, spesiesnya Ictalurus furcatus atau ikan lele besar. Nah, ikan ini memiliki ciri dorsalnya ini panjang dan tinggi. Terus ada
Bagian sisinya ini berwarna lebih terang dan bagian punggungnya ini berwarna lebih gelap dan sirip ekornya membentuk huruf V. Distribusinya ada di Amerika Utara, Amerika Serikat, lembah sungai Mississippi dari Pennsylvania barat hingga South Dakota bagian selatan dan Sungai Platte di barat daya Nebraska, selatan hingga Teluk, lereng Teluk dari drainase Sungai Escambia di mana diperkenalkan Alhambra dan Florida hingga drainase Rio Grande di Texas dan New Mexico dan Meksiko diperkenalkan di drainase lereng Atlantik, negara bagian barat dan Minnesota. Baik, yang ketiga ada familia Clarotiidae, terus genusnya Clarotes, spesiesnya Clarotes laticepes, terus distribusi Afrika terdapat di seluruh cekungan Nilo Sudan, termasuk Chad, Benue, Niger, Senegal, dan Volta, serta di Afrika Timur dan cekungan Nil. Oke, yang kedua ada genus Chlorotes dengan spesies Clarias gariepinus didistribusikan di Afrika, di Hulu Guinea, dan sebagian besar di hilir Provinsi Cape dan Provinsi Nugal, dan dapat ditemukan di Asia, Yordania, Israel, Lebanon, Suriah, dan Turki. Yang ketiga ada genus Oxydoras, spesiesnya Oxydoras niger, distribusinya di Amerika Selatan, tepatnya di lembah Sungai Amazon, São Francisco, dan Essequibo, mungkin di lembah ini Sungai Orinoco. Yang selanjutnya karakteristik pada ordo Siluriformes merupakan kelompok ikan berkumis meliputi beberapa familia yang masing-masingnya memiliki karakter morfologi yang spesifik. Namun mereka dapat dikenali melalui karakteristik seperti tubuh licin berlendir yang antibakteri, tidak bersisik seperti ikan lainnya, patil untuk alat bertahan, kumisnya sebagai alat sensorik, dan hidup di perairan air tawar. Terdapat pula pernafasan kuat dengan adanya labirin. Hewan ini juga termasuk dalam hewan noktural, omnivora atau pemakan segalanya. Pertumbuhannya yang cepat membuat diminati para pembudidaya. Dan terakhir warna kulitnya gelap cenderung gelap. Pada umumnya bentuk tubuh ikan berkaitan erat dengan habitat dan cara hidupnya. Secara umum bentuk tubuh ikan adalah simetris bilateral, namun pada tubuh ordo Siluriformes memiliki bentuk kombinasi. Misalnya terdapat ikan yang memiliki kepala berbentuk picak, bagian badan berbentuk cerutu, dan bagian ekor berbentuk pipih. Untuk selanjutnya yakni habitat. Siluriforme umumnya ditemukan di perairan tenang seperti sungai dan danau, di mana mereka dapat menemukan habitat yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Siluriforme seringkali hidup di perairan dangkal yang dipenuhi kayu dan vegetasi, memberikan perlindungan di predator. Selain itu, ikan lele juga banyak dibudidayakan dalam kolam buatan, tambak, dan sistem aquaculture intensif yang memungkinkan produksi yang efisien dan berkelanjutan. Lingkungan ini tidak hanya menyediakan tempat yang aman bagi lele untuk tumbuh, tetapi juga memudahkan pengelolaan dan panen ikan. Menurut Kotelat et al. 1993, ordo Siluriformes kebanyakan hidup di perairan tawar, tetapi beberapa famili dapat ditemukan di muara, sungai, dan laut. Ikan lele sebagian besar adalah penghuni dasar laut dan air tawar, dan mereka dapat ditemukan di mana-mana di sungai-sungai benua tropis seperti Amerika Selatan dan Asia, menyerang habitat seperti jeram dan air terjun, serta kolam marginal yang hampir tergenang. Beberapa kelompok menempati kelompok air berenang di atas dasar,
Pada ikan lele yang melayang-layang itu, beberapa adaptasi aneh patut diperhatikan. Beberapa ikan sheatfish dan glass catfish misalnya melayang dengan ekor di bawah, dan kedua kelompok itu berkelompok transparan dengan sungut panjang, sirip dubur yang panjang, sirip adiposa yang kecil atau tidak ada, ekor bercabang, dan sirip punggung yang sama sekali tidak ada atau diwakili oleh satu-satunya pari yang tereduksi. Ikan lele lainnya seperti beberapa ikan lele banjo dan sebagian besar ikan lele ekor belut dan ikan lele laut adalah ikan muara dan dapat menjelajah bahkan ke lingkungan landas kontinen dasar yang dalam atau ke pulau-pulau lepas pantai. Mungkin ini untuk sumbernya. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Kami dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.